Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani Agustina dari kelas 1 CPGSD dengan NIM 2006626 dari UPI Kampus Cibiru. Di sini saya akan membahas tentang urgensi landasan pendidikan. Apa sih pengertian landasan pendidikan? Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material dan bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan 3 asumsi. Asumsi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada aksioma. Aksioma adalah asumsi yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian atau suatu pernyataan yang kebenarannya diterima secara universal. Yang kedua, ada postulat. Postulat adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Asumsi ini disetujui atau diterima oleh kelompok orang tertentu, tetapi tentu saja ditolak oleh kelompok orang lainnya. Yang ketiga, ada premis tersembunyi. Premis tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat, yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Adapun salah satu pengertian pendidikan menurut para ahli, yaitu Carter V. Good. Pendidikan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan terpimpin, khususnya di dalam lingkungan sekolah, sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadiannya. Mengapa landasan pendidikan harus dipelajari? Yang pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Yang kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Adapun fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktek pendidikan. Yang kedua, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang ketiga, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah dan memilih yang bisa dipraktekkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, ada landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari berbagai cabang ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, dan sebagainya. 4. Ada landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dapat saya simpulkan bahwa pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Sekian pemaparan video tentang urgensi landasan pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!